Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Fauzia Muslim, mahasiswa PPG dalam kegiatan kategori 2 di LPTK Universitas Pasuruan, Bandung. Saya adalah guru biologi di SMIT atau FIK Bogor. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 13 Desember 2022, izinkan saya untuk menampilkan video UKIN pada materi bioteknologi modern di kelas 12. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu ya sama-sama. Oke, kepada ketua kelas boleh dipimpin ya Kaila. Siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih Kaila. Oke, apakah hari ini ada teman kita yang tidak datang ke sekolah atau tidak masuk sekolah? Tidak ada ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita bisa belajar sama-sama ya, full team. Oke, semuanya hari ini semangat untuk belajar? Oke, untuk menambah semangat kita sebelum memulai pembelajaran, kita join dulu ya di Nearpod. Semuanya bawa handphone dan ada internetnya? Ada. Iya, silahkan dibuka dulu ya. Kita sebelum memulai pembelajaran, kita join dulu di Nearpod. Hari ini kegiatan pembelajarannya lebih banyak kegiatan di digital. Jadi nanti kita banyak menggunakan Nearpod dan juga ada penggunaan ILKPD di aplikasi Canva. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan untuk memacu semangat kita ya. Oke. Nah, silahkan kalian pilih karakter di Time to Climb di aplikasi Nearpod ya. Oke. Ada? Oke, silakan. Kita mulai ya. Oh ya udah banyak muncul tuh. Ada kalian di dalam sana. Oke, kita start game. Siap? Udah pada pilih karakter semua? Oke. Wih rame, kelasnya rame ya. Kita mulai. Ini pertanyaannya pertanyaan nyenengin aja sih. Apakah kamu bersemangat belajar hari ini? Ya. Soal terakhir. Sudah siap belajar biologi hari ini? Oke, silakan dijawab. Ini soal terakhir ya. Alhamdulillah. Kita lihat nih, siapa yang paling bersemangat. Wih, Askia paling bersemangat hari ini. Terus ada Nashwa, Ines, Putri Aziza, dan seterusnya ya. Semoga semangat ini bisa sampai selesai pembelajaran tetap semangatnya on fire ya. Nah, di sini Ustazah menampilkan gambar. Bisa kalian perbesar di handphone kalian masing-masing ya. Ini gambar apa sih? Di sini ya. Oke. Buah leci tanpa biji, leci kayaknya leci tapi tanpa biji. Oke. Iya. Ini udah banyak yang jawab nih. Oke. Iya, ada namanya ya, jadinya bisa ketahuan siapa yang jawab. Oke, ini sependapat kayaknya leci semua ya. Tapi kenapa bisa tanpa biji? Boleh diinput lagi. Kenapa bisa lecinya tanpa biji? Kita lihat jawaban kalian. Ada lagi nggak nih yang udah jawab?
Leci nggak berbiji karena direkayasa genetiknya. Oke, sependapat nggak nih? Iya. Oke, boleh ada yang mau berpendapat lagi selain yang rekayasa genetik? Hasil rekayasa gak sih? Gak tahu deh. Ya, itu dari Hafsah. Dari Asti, adanya rekayasa pada buah leci. Oke, jadi di sini rata-rata udah masuk ya. Jawabannya adalah rekayasa genetik. Oke. Baik. Saya mau menampilkan lagi buah yang lainnya. Kalian pernah melihat langsung secara nyata seperti tadi leci tanpa biji, alpukat tanpa biji, enak banget gak sih nggak ada bijinya? Terus jeruk, apalagi di sini gambar apa lagi? Anggur, semangka, pepaya, yang ujungnya strawberry. Ini bisa kalian lihat semuanya tanpa biji. Menurut kalian kalau buah tanpa biji itu menguntungkan gak sih? Oke, menguntungkannya kenapa? Yang menguntungkan dulu, tadi ada yang berpendapat menguntungkan? Daging buahnya jadi lebih banyak, kita jadi lebih puas ya makannya. Oke. Terus kalau nggak menguntungkannya kenapa? Tidak bisa diperbanyak. Gimana tuh maksudnya? Tidak bisa diperbanyak? Karena nggak ada bijinya, jadi? Oke, nggak bisa ditanam karena kita nggak punya bijinya, betul sekali. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya. Oke. Nah, ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita mulai dari KD-nya dulu. KD-nya itu 3.10 menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Nih hari ini kita yang pertama menganalisis dulu. Menganalisis apa? Mekanisme rekayasa genetik. Karena tadi kita diawali dengan buah tanpa biji, kita akan coba pelajari sama-sama ya terkait mekanisme rekayasa genetiknya. Yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi modern dan peranannya. Kalian udah tahu belum? Ternyata biotek modern itu nggak cuma rekayasa genetik yang hasilnya buah tanpa biji. Ada lagi nggak yang lain? Yang kalian udah tahu? Bikin apa contohnya? Jagung yang? Oke, jagungnya nggak dimakan hama ya. Kalau hamanya hinggap di jagung, apa yang terjadi? Mati. Oke, betul sekali. Kita plus buat Najwa. Ada lagi sisi sini yang mau berpendapat? Yang kalian udah tahu produk biotek modern selain buah tanpa biji? Bayi tabung. Oke, vaksin. Betul semua ya. Kita berikan aplaus lagi. Luar biasa kalian. Oke. Nah, terus yang ketiga nih tujuan pembelajaran kita hari ini menyajikan hasil diskusi tentang prinsip-prinsip bioteknologi modern dan peranannya. Jadi kita benar-benar akan coba pelajari prinsipnya kayak gimana sih bioteknologi modern itu ya, dan jenis-jenisnya kayak gimana. Oke, siap belajar semuanya? Siap. Oke, adapun sistem penilaiannya di sini ada 3. Yang pertama sikap. Sikap ini seperti biasa ada beberapa indikator yang akan saya observasi seperti spiritual, jujur, sopan, disiplin, dan kerja sama. Terus untuk keterampilannya di sini akan ada 2 yang dinilai, ada kegiatan diskusi kalian dalam kelompok dan satu lagi adalah presentasi. Nah, presentasinya nanti menggunakan jigsaw. Sudah terbiasa ya, nanti akan tukeran dari tim ahli ke kelompok asal gitu ya. Terus yang terakhir adalah pengetahuan, nanti tes online ada 5 soal multiple choice, jadi di aplikasi Nirpot juga sama gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yaitu pembagian kelompok. Nah, di sini saya pakai generator kelompok acak, jadi tidak ditentukan dari awal, random ya, kalian akan sekelompok dengan siapa. Kita mulai. Coba disebutkan nama-nama kalian, di sini ada siapa aja? Ada Askia, terus Najwa, Asti. Kita temanya ada 3, ada fusi sel, ada cloning, dan juga satu lagi adalah kultur jaringan. Nah, jadi kita akan bagi tim ahlinya jadi 3. Sudah siap? Oke. Jeng 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 jeng. Silahkan.
Duduk ya bersama teman kelompoknya yang ada di sini. Tim 1 nanti bahas fusi sel ya. Ini ada Naila, Ica, Najwa, Jiva, sama Aski. Oke, terus yang tim 2 ini nanti bahas cloning ya. Ada Nuhad, Kaila, Ines, dan Dian. Dan yang tim 3 ini bahas kultur jaringan. Ada Joni, Aziza, Nashwa, dan Asti. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang saya akan berikan kalian akses ke ILKPD. Nah, ini linknya ke kelompok 1 ada Biotek Modern 1, kelompok 2 Biotek Modern 2, terus kelompok 3 Biotek Modern 3. Silahkan diakses. Seperti biasa, kalian bisa mengedit dan menginput ya terkait nama kelompok, jawaban-jawaban kalian ke dalam ILKPD secara berkelompok ya. Mana? Udah bisa akses ILKPD-nya? Sudah. Oke, silahkan masukkan nama kelompok dan nama anggotanya ya. Masukin dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Nah, kalau ini sekedar gimana? Sudah dibaca petunjuk penggunaan ILKPD-nya? Oke. Yang ada telur. Udah ya, sudah bisa. Kamu udah input nama? Sudah. Udah ya? Oke, sudah nih. Nama kelompoknya, yang tadi ya, nama kelompoknya ada kultur jaringan, ada fusi sel, satu lagi cloning ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya. Di sini Ustazah menampilkan ada artikel dengan berjudul apa itu GMO dan apakah produk GMO aman bagi manusia? Kalian tahu GMO itu apa? Oke, ada yang belum tahu. Nah, agar kita tahu, kita baca dulu artikelnya ya. Silahkan, ada di ILKPD, bisa kalian baca. Oke, sudah ya waktu untuk membaca dan menganalisis artikel. Sekarang saatnya kalian mengajukan rumusan masalah per kelompok. Oke, siapa yang mau duluan? Aku. Oke, kelompok 1, apa rumusan masalah yang kalian ajukan? Bagaimana teknik modifikasi GMO? Oke, bagaimana teknik modifikasi GMO. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok berikutnya siapa nih? Mau kelompok 2 atau kelompok 3? Nah, sekarang kita akan tentukan ya, ini adalah rumusan masalah yang menjadi patokan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana teknik modifikasi GMO. Tadi di artikel caranya gimana? Pakai apa? Pakai rekayasa genetik. Tapi tahapannya dijelasin nggak di artikel? Nah, kita akan coba mempelajari teknik dari rekayasa genetik ini seperti apa ya. Terus yang kedua, apa saja manfaat GMO untuk tumbuhan dan manusia. Nah, di artikel ada nggak sih yang bahas ini? Lebih detail? Belum ya? Nah, berarti kita cari tahu lagi lebih dalam lagi hasil-hasil dari rekayasa genetik ini, apakah dia punya manfaat lebih banyak atau malah punya dampak negatif lebih banyak nih untuk kehidupan, terutama buat kita ya sebagai manusia. Yang ketiga, apa saja contoh biotek modern selain rekayasa genetik. Nah, ternyata bioteknologi modern itu pastinya nggak akan cuma ada satu teknik,
pastinya akan banyak teknik-teknik yang lain. Seperti tadi udah ada yang nyebutin, ada bayi tabung, terus ada pembuatan vaksin. Apakah itu semuanya satu teknik? Tidak kan? Nah, kita pelajari juga contoh biotek modern selain rekayasa genetika. Sudah siap semuanya? Iya. Oke, kita mulai dari yang berikutnya. Di sini Ustazah punya gambar. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi GMO. Oke, kita mulai dulu. GMO itu apa sih? Iya, suaranya lebih kencang dong. Genetik organism. Oke, Indonesianya apa yang kalian pahami? Oke, organisme yang satu orang. Boleh Kaila? Organisme yang gen-gennya telah diubah dengan teknik rekayasa genetika. Oke, organisme yang gennya udah diubah ya lewat rekayasa genetika. Nah, ini adalah gambaran rekayasa genetika yang terjadi di tumbuhan. Oke, kalian kita amati dulu ya secara sama-sama. Di sini ada yang atas itu gambar apa tuh? Di sini Agrobacterium plasmidnya diapain? Lihat gambar, plasmidnya diapain? Dipotong. Oke, dipotong, habis itu ditambahin apa nih? Ada warna hitam. DNA apa? DNA yang diinginkan pastinya ya. Kayak misalkan kalian pengen bikin produk apa? Misalkan tumbuhannya jadi kayak gimana? Jadi besar, dari banyak buah, jadi Satu aja, jangan banyak-banyak tuh. Oke. Yang kayak tadi Najwa sampein jagungnya apa, Najwa? tahan hama. Tahan hama. Oke. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang dimasukkan ke gennya gak sih? Apa? Udah ada yang tahu? Gen organisme penghasil racun. Oke, betul sekali. Kita gambarkan kali ya di sini. Di sini ada plasmid. Terus di sini misalkan ada untayan gen. Gen apa? Misalkan gen yang BT, masih ingat gak sih? Apa singkatan dari? Bacillus thuringiensis. Ya, agak lupa nih kayaknya. Thuringiensis. Ini tuh bakteri yang punya gen penghasil racun atau nama gennya gen alpha endotoxin. Nah, gen ini diambil terus disisipin ke plasmid. Nah, biar lebih jelas lagi, kita nonton video sama-sama ya tentang teknik rekayasa genetik. Kita amati sama-sama ke TV. Recombinant DNA technology is a technique in which a fragment of DNA from a donor cell or organism is isolated and then inserted into the DNA of another cell or organism. This allows scientists to introduce a new characteristic into an organism. Oke, gimana setelah nonton video? Jadi lebih paham tentang teknik rekayasa genetik? Iya. Kalau saya nyebutnya DNA rekombinan, sama gak? DNA rekombinan, rekayasa genetik? Oke. Kalau DNA rekombinan berarti hasil dari teknik rekayasa genetik. Karena dia gabungan dari dua materi genetik makhluk hidup yang berbeda. Oke. Tadi produknya apa yang kalian tangkap dari video? Ada cara membuat insulin ya. Insulin itu bisa diproduksi lewat rekayasa genetik. Terus sama tadi ada tomat GMO ya. Jadi kalau kalian ke supermarket,
yang besar pastinya itu akan ada kode-kode makanan atau misalkan sayuran, buah-buahan yang dia dilabeli GMO. Kalau dia ada label GMO-nya, berarti itu sudah dimodifikasi. Kalau dia nggak ada label GMO-nya atau ada non-GMO, berarti dia masih murni. Nah, tergantung kalian mau pilih yang mana nih. Kalau misalkan menemukan produk-produk seperti itu di supermarket. Oke. Sekarang kita masuk ke diskusi tim ahli. Silahkan kalian diskusikan lebih lanjut ya apa yang ada di ILKPD masing-masing kelompok. Karena di sini setiap kelompok bahasan diskusinya beda-beda ya. Silahkan dilanjutkan untuk berdiskusi. Iya, ada 3 pertanyaan, betul. Oh, nonton video yang tadi udah. Sekarang tinggal ngejawab aja. Sama ini ngamatin di sini ada gambar cloning. Kalian pahami teknisnya seperti apa? Itu jawaban dari soal nomor 2. Oke. Iya, gimana kelompok 3? Oke. Silahkan boleh cari ini ya sumber tambahan lagi dari internet. Kalau kalian rasa yang ada di ILKPD itu kurang, terus dari kita menonton video tadi kurang, silahkan dicari lagi sumber lain ya. Terus lahirnya jadi mirip kayak domba biru. Ya udah gitu aja, pakai bahasa kalian. Dan melahirkan kualitas Nggak ada sperma, nggak ada fertilisasi. Intinya gitu kalau yang doli. Kalau yang embrio, yang bayi tabung, ada sperma dan ada fertilisasi di luar tubuh. kualitas melahirkan anak juga dengan kualitas yang sama dengan domba biru. Melahirkan anak Kalian nomor 3-nya udah? Sesi berikutnya yaitu jigsaw time. Oke, sebelumnya kita tentukan dulu di kelompok masing-masing nomor diri ya. Ada yang nomor diri 1, 2, 3, dan 4. Kalau anggotanya 5 berarti nanti orang kelima kembali lagi jadi nomor 1. Oke, silahkan tentukan dulu di kelompok masing-masing siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3, dan nomor 4. Sudah berkumpul ya semuanya dengan kelompok asal masing-masing. Di sini ada 4 ya. Ada 4 kelompok sekarang. Nah, kita mulai presentasi zigzag-nya dari fusi sel. Silahkan tim ahli fusi sel untuk mempresentasikannya sekarang. Ya, jadi kalian bisa lihat gambar ini ya. Nih. Jadi ini tuh salah satu dari contoh sambil dibuka fusi sel. nirpotnya. Nah, Di nirpot ada. fusi sel tuh apa sih? Nah, fusi sel itu Yang di nirpot boleh dibuka. Soalnya udah ada gambar kayak gini juga. Nah, lebih enak kan? fusi sel itu adalah peleburan dua sel baik Nirpotnya boleh dari dibuka buat spesies yang yang sama mendengarkan. maupun berbeda supaya terbentuk Ini kalian sel agak buster lebih atau mendekat. hibridoma. Ica. Nah, contohnya itu pada tikus. Jadi Kedengeran pertama itu disuntikin dulu antigen ke si tikus Kalau itu. nggak, Ski agak Nah, kesini. tikus itu Terus, punya kamu sel limfosit B di dalam tubuhnya supaya ngebentuk antibodi. Jadi disuntikin tuh supaya mereka nyatu, habis itu nanti diambil lagi. Nanti tuh disatuin sama sel kanker. Nah, mereka kan sama-sama cepat membelah. Nah, itu nanti habis itu nanti bakal digunain buat orang-orang yang membutuhkan. Kayak gitu. Habis itu yang kedua itu dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi. Dampak positifnya itu bisa menaikkan. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita masuk ke sesi analisis dan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, oke, tadi kita mulai dari apa sih belajar hari ini? Dari GMO, oke, betul sekali. Apa itu GMO tadi? Ya, organisme, pakai bahasa Indonesia aja. Organisme yang
Termodifikasi secara genetik. Tekniknya apa tadi? Rekayasa genetik sampai akhirnya kebentuk Plasmid rekombinan. atau DNA rekombinan. Nah, apakah hanya GMO aja produk dari rekayasa genetik? Tidak. Nah, itu ya. Permasalahan ini sudah terjawab semua? Sudah ya? Oke, bagaimana teknik modifikasi GMO? Tadi tahapannya udah kita pelajari sama-sama. Terus apa saja manfaatnya? Udah dipresentasiin ya? Sudah. Oke, yang terakhir, contoh biotek modern selain rekayasa genetika juga tadi udah ada 3. Kita ulang, ada apa aja? Fusi sel, cloning, dan kultur jaringan. Oke, berarti kita belajar 4 di bioteknologi modern ya hari ini. Ada banyak sekali, Masya Allah. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua untuk aktivitas kita hari ini. Masya Allah, kalian keren semua. Oke, gimana? Untuk ending pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Terus gimana proses pembelajaran tadi? Seru? Seru. Menambah wawasan pastinya ya? Ya, banyak hal yang awalnya kalian gak tahu sekarang jadi tahu. Oke, alhamdulillah. Apa aja yang udah kalian dapatkan dari hasil diskusi dan presentasi? Fusi sel itu teknik lainnya ya. Produknya apa? Produknya Antibody monoklonal. Oke. Terus apa lagi? Cloning itu produknya ada domba doli. Terus juga kalau buat manusia bisa pakai bayi tabung. Satu lagi kultur jaringan. Kultur jaringan itu di mana? Di tumbuhan. Karena kenapa nih cuma bisa di tumbuhan? Karena punya jaringan somatik. Oke, terus sifatnya? Depannya T waktu itu. Apa? Tadi udah ada yang nyebut-nyebut. Potensi. Oke. Ya, karena hanya tumbuhan yang punya sifat potensi alias hanya tumbuhan yang bisa dikultur dari suatu jaringan sampai jadi membentuk organ yang sempurna. Kalau manusia bisa? Tidak. Ya bisa, makanya nggak bisa atau nggak ada yang namanya kultur manusia. Adanya cloning ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke post test. Silahkan dibuka lagi aplikasi Nearpod-nya dan ada 5 soal yang harus kalian selesaikan. Oke. Ini udah muncul di saya ya. Udah muncul di Ustazah soal yang pertama. Sudah siap? Silahkan dikerjakan mulai dari soal nomor 1. Oke, sudah submit semua ya jawabannya. Baik. Cium orang di depan Oke, ini kalian luar biasa ya pembelajaran hari ini. Betul semua, Masya Allah, kalian luar biasa. Oke, baik, karena kita sudah menyelesaikan post test untuk hari ini, kita lanjut refleksi ya. Nah, kita buka lagi Nearpod-nya untuk refleksi pertama. Silahkan kalian gambarkan perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Bebas mau gambar apa aja, karena ini udah penghujung pembelajaran kita ya. Jadi kalian boleh gambarkan perasaan kalian dan silahkan diinput ke sini. Ada yang gambar matahari. Ini apa nih? Apa maksudnya? Oke, lucu banget. Oke, ini masih ada yang menggambar. Kita tunggu ya hasil gambar yang lainnya. Loading banget terus. Loading. Sinyalnya udah mulai ini ya. Oke, udah makin banyak. Sip. Oke. Sudah semua atau ada yang masih proses? Sudah. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Satu lagi untuk refleksi hari ini. Kita ke sini. Nah, kalau yang ini open ended ya. Jadi kalian bisa jawab sepengetahuan kalian, sependapat kalian ya. Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini?
Apakah yang telah kamu pelajari bermanfaat bagi kehidupanmu selanjutnya? Jelaskan. Silahkan diketik dan diinputkan jawabannya. Saya mau minta satu perwakilan untuk menyampaikan apa yang tadi sudah kalian inputkan di Nirpot untuk refleksi. Siapa yang bersedia? Saya. Oke. Ya, silakan Najwa. Jadikan pertanyaan pertamanya itu apa saja yang telah aku pelajari hari ini. Yang aku pelajari dan kita semua pelajari hari ini kan bioteknologi modern dan mempelajari mengenai rekayasa genetika dan banyak menganalisis peranan bioteknologi di berbagai bidang. Habis itu pertanyaan kedua, apakah yang telah kamu pelajari Bermanfaat bagi kehidupanmu selanjutnya. Jelaskan. Iya, sangat bermanfaat saja karena pembelajaran bioteknologi itu sangat penting untuk membantu kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Najwa. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini ya. Terima kasih untuk semangat kalian dari awal sampai akhir hari ini. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi gak sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Atau sudah cukup jelas semuanya? Alhamdulillah. Kita tutup ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini bisa benar-benar bermanfaat, nggak cuma untuk kita hari ini ya, tapi untuk jangka panjang ke depannya. Karena kehidupan kita insya Allah masih panjang. Oke, dan bioteknologi pasti akan masih terus berkembang. Ya, jadilah manusia-manusia yang baik ya di muka bumi ini. Oke, karena dalam teknologi itu gimana manusia yang mengelolanya. Oke, cukup dari Ustazah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.